bapak ini siapa di suatu taman. Itu 3 kali aku ngimpi itu. Jadi maksud aku penasaran yang kok gue 3 kali ngimpi disuruh pegang Al-Quran terus. Whatever deh, siapa dia orangnya lah ya. Aku nggak mikirin bentuk atau pokoknya yang penting laki-laki itu berparas yang memang menenangkan. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa lagi di channel Donditan. Sekarang saya ditemani oleh seorang Ukti? Apa Cici nih? Cece. Oh Cece. Nah, Cece. Namanya siapa? Namanya Tessa Abigail. Tessa? Abigail. Abigail. Yes. Gua kalau dengar Abigail jadi inget cerita Bible. Oh, itu dia. Tahu lu Abigail? Tahu. Iya. Tessa Abigail. Ini juga dulunya mualaf. Iya, alhamdulillah. Dulunya. Udah lama. Oh dulu ya, udah lama banget dulu. sih ya. Jadi sekarang apa? Mantan kafir. Ya Allah, insya Allah muslimah ya Muslim, sampai ya, muslim, akhir hayat insya Allah. Iya, Muslim mantan kafir gitu. Serem. Lo kok serem? Emang kenapa? Enggak. Iya, betul. Lu mendingan disebut mantan kafir apa mantan Muslim? Ya, mantan kafir. Iya. Kocak iya benar. Iya juga Sana sih. tahun berapa? Syahadat 2005 1 Oktober. 2005. Duh, duluan dia kemana-mana. Iya, udah lama makanya kalau dibilang mualaf tuh kita malu ya maksudnya. Buset. Waduh. Gua aja 2014 loh. Oh ya? Berarti 9 tahun lebih duluan ya Tessa ya? Yes. Iya. Itu pas lagi masih sekolah itu apa gimana? Jadi kalau bicara sekolah waktu itu masih kuliah ya. Oh kuliah. Sebenarnya sebelum kuliah itu udah main syahadat udah lama banget gitu. Jadi Maksudnya sebelum rasa kuliah udah syahadat? pengennya. Oh pengen. Jadi udah kerja. Jadi pas 2001 lulus, 2005 itu kondisinya aku tuh udah kerja. Sebenarnya mau masuk Islamnya itu SMP, cuma waktu itu masih takut diusir kan. Oh jadi lu tahu kalau lu masuk Islam bakal diusir? Tahu. Karena kan masih sekolah ya. Udah diwanti-wanti gitu? Oh, enggak sih. Lu masuk Islam gue usir gitu? Enggak. Oh, enggak. Parnonya gitu karena kan kita parno. masih sekolah, masih dibiayain orang tua gitu kan, bahkan belum bisa mandiri. Jadi kayak tahu diri lah gitu, kalaupun mau ngapa-ngapain, aduh ngeri nih gitu. Tunggu tadi 2001 lu udah lulus? Udah. 2005 lu udah kerja? Udah kerja. Baru lu berani syahadat? Berani syahadat. Karena Karena aku pikir, wah gue kalau diusir bisa ngekos nih, udah punya gaji gitu. Oh. Jadi ada rada mikir panjang juga sih. Oke, jadi dia berani syahadat Gitu. ketika udah ngekos gitu ya. Jadi kalau diusir udah punya ada tempat gitu ya. Iya, udah di prepare gitu maksudnya. Oh. Wah, Nggak jadi gembel gitu. iya, nggak nyusahin orang minimal. Nggak Dulu nyusahin kan belum orang. ada lembaga-lembaga ataupun komunitas kayak Mualaf Center 2005 Indonesia. belum? Oh. Jadi belum ketemu di Kodoni. Kalau udah mungkin kayak gue berani deh. 2005 belum lah, gue syahadat aja 2014. Itu dia, makanya bener-bener tahu Islam tuh atau belajar Islam itu bener-bener susah banget nyari sumbernya. 2005 syahadatnya di mana? Nah, kalau bicara syahadatnya di mana sih? Jujur ya, aku tuh sampai 3 kali syahadat untuk meyakinkan diri untuk bisa, oh iya nih gue udah muslim nih gitu kan. Nemenin tetangga mau ruqyah, kocak kan, cucunya nggak bisa nganterin. Lu lewat depan rumah dia. Sebenarnya sih keinginan kan aku bilang tuh keinginan syahadat tuh dari SMP ya. Tapi aduh ya Allah, berani gak gitu. Karena beberapa kali ya sekolah minggu atau apa gitu kan nanya, akhirnya berakhir dengan doa lagi, ke gereja lagi kayak gitu kan. Jadi akhirnya nggak berani. Pokoknya banyak hal-hal yang menurut pemahaman aku tuh saat itu nggak make sense nih gitu. Gue harus dapat apa yang gue pengen tuh, rasa penasaran yang tinggi. Jadi akhirnya aduh ketutup lagi, intinya masih terlalu kurang berani lah untuk mengambil sikap. Jadi entah gimana sore itu si tetangga itu dia mau minta temenin ke, boleh nyebutin ini gak sih? Apanya? Tempatnya? Oh Boleh nggak Pak? boleh ya? Salah satu kantor
Partai PKS waktu itu di daerah Tanah Abang. Oke. Oke, pada saat itu memang lagi ada ruqyah gratis. Oh. Aku cuma nemenin aja dan dia tahu kalau aku tuh Kristen. Oh. Lu temenin gue, cucu gue lagi nggak bisa nganterin, naik bajai lah kita. Oh. Gue bilang, mak masuk aja. Saya kan beda nih. Oh. Biar aja nungguin dia di ruqyah apa Iya. diobatin lah, entah gimana nggak paham gitu loh. Ngintip gitu kan, ngapain sih tuh kepalanya dipegang segala macam didoain. Wah diurapi nih bahasa roh gitu. Diurapi. Karena waktu itu kan sempet kayak gitu ya. Iya. Jadi wah Islam ada bahasa roh juga Oh, gitu, iya. pakai bahasa Ibrani. Orang pakai bahasa Arab lu pakai bahasa Arab gimana sih? dan kepolosan pada saat itu adalah penasaran nih duduk. Terus tapi memang apakah yang di dalamnya seorang ustadz atau ahli agama kita nggak mikir panjang. Selesai itu nenek-nenek itu di ruqyah dan lain sebagainya, tetangga aku terus bentar ya mak ngomong sama salah satu ustadznya nih. Ustadz langsung aja saya tembak. Anda ustadz? Iya. Saya mau syahadat. Dia bingung tuh. Oh. Maksudnya apa nih? Itu ustadz yang ngeruqyah. Lu suruh syahadatin. Terus saya bilang mau syahadat bisa gak? Hah? Gak salah katanya. Maksudnya saya gak paham karena waktu itu saya dengan identitas Kristen saya bangga gitu, saya selalu pakai kalung salib kan. Oh. Ini nggak salah. Tenang Ustaz, pokoknya saya udah bisa ngaji sebelum saya berani syahadat. Jadi kocaknya adalah saya belajar Al-Quran dulu baru syahadat. Oh gitu. Jadi karena itu dia ya rasa penasaran yang tinggi akhirnya memicu kita untuk challenge nih. Lu bener nih penasaran sama Islam gitu kan. Apa sih yang paling susah di Islam? Apa sih? Oh baca Al-Quran. Karena mostly umat Islam saat ini pun meskipun dia Islam apa namanya ya Keluarga turunan Islam. ya nggak bisa membaca Al-Quran. Itu menjadi salah satu pertanyaan besar bahwa ngapain aja lo ngaji dari kecil gitu kan kasarannya. Terus akhirnya challenge, pokoknya gue harus bisa baca Al-Quran dulu punya mimpi pengen baca Al-Quran baru syahadat. Oke. Gitu. Lalu belajarnya sama siapa baca Al-Quran nih? Panjang nih ceritanya nih. Oh, ntar dulu. Kalau gitu ntar dulu. Larinya kemana dulu nih? Ntar dulu. Ini beda. Iya, ntar dulu. Nah dari awal aja deh. Nah, gue pengen tahu lu dari keluarga apa? Nah kalau bisa bicara keluarga kita multi ya. Multi etnis. Papa Chosen, Mama apa? Chosen, keturunan Tionghoa. Jausan, Mama, terus pribumi biasa. Mama. Kristen, Papa Kristen. Oh, mamanya memang asli pribumi dan Kristen. Iya, karena Oke, iya. orang Betawi. Yes, gitu. Jadi Kalau papa? Papa keturunan Tionghoa. Iya, maksudnya suku apa? Okean. Kek, Oke. kek, Saya apa? kek. Aku Cho. Berarti lu Secau. Dewa judi. Iya tahu. Berarti lu Secau. Cho Tianhua. Ciao Tianhua. Bunga yang baru Widih. bermekaran. Kalau sekarang bunganya udah gak mekar lagi ya. Bunga bangke dulu mekar. Oke. Terus lu anak berapa dari berapa saudara? Kalau bicara anak sih, aku posisinya 4 dari 3 bersaudara yang beda ayah ya. 4 dari 3 saudara gimana sih? Anak keempat 4 saudara maksudnya? 4 saudara dari. Anak keempat dari 4 saudara dong. berarti. Iya benar. So anak keempat dari 3 saudara. Berarti lu anak pungut tuh kalau gitu. Iya maksudnya 4 ke 4 gitu ya. Gue nervous sih kan. Iya benar itu. Berarti anak bungsu. Iya tapi Oke. kita beda ayah ya. Oh beda ya? Nah itu dia makanya kalau dari segi ayah satu kandung aku tunggal. Oh, oke. Nggak, terus dulu orang tua kerjanya apa? Boleh disebut Ya boleh, kenapa nggak boleh? GKI. GKI di mana? Ketapang bukan? Bukan. Perniagaan. Oh, Salib 3. perniagaan. Oke. Jadi memang dari kecil udah dibaptis di sana, kegiatan beribadah di sana, pokoknya anak Tuhan banget lah, takut Wih, anak gitu Tuhan. dah. Kecilnya juga Awas, anak sekolah Tuhan, awal, sekolah ntar jadi Kristen. Tuhan lagi. Berarti udah dibaptis juga? Udah, karena memang dari kecil sekolah Kristen dan punya cita-cita pada saat itu pengen jadi pendeta. Widih. Terus nggak kesampaian? Kesampaiannya di Om pendeta. Oh, om jadi pendeta? Iya. Bokap bukan pendeta? Bukan, tapi keluarga papa tuh memang suka bangun gereja. Oh, suka bangun gereja? Iya. Ada berapa gereja yang udah dibangun? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kalau nggak boleh, kayak misalnya tanah keluarga nih gitu. dibikin Daripada gereja. bikin gereja. Oh, oke. Biasanya ada beberapa di daerah Puncak, Bogor. Oh, iya. Gitu. Tapi memang ya seperti itulah. Jadi ya taat banget. Terus Taat pada perpuluhan nggak? oh selalu. Oh, ya, selalu.
bahkan aktif ya. Aku tuh makanya itu dia apa ya? Nggak pernah menyangka bisa akhirnya berani untuk bersyahadat kan. Tapi bokap bukan pendeta. Bukan. Oke. Bukan pendeta. Majelis. Penatua. Penatua. Ya majelis sama penatua mungkin sama kali ya. Sama, Beda-beda tapi- istilah di beda gereja kali ya. Urusan aja ya. Iya. Oh, Sama posisi tempat duduk ya, dia paling depan gitu. Kalau penatua pasti paling depan. Yes. Iya. Karena sudah tua-tua kayaknya. Iya. Jadi yang penatua memang harus tua gitu. Iya. Ini bokap nyokap masih ada? Alhamdulillah masih. Dua-dua masih ada ya? Masih. Saudara ada yang ngikutin masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Nah, sekarang Karena aku kan tunggal. oh dari papa. Iya. Tapi kalau yang dari mama? Nggak ada. Mereka Muslim. Karena ayahnya memang Muslim. Oh, Nah kan jadi jadi bingung complicated. dari mama, mama waktu itu pernah nikah sama suami yang Muslim. Yes. Mamanya nggak ikut Muslim. Bisa di skip ya. Oke. Let's. Ya udah dah. Pokoknya mulai dari keluarga lu ya. Bahas aku. Oke, berarti ini udah tumbuh besar sebagai anak gereja. Yes. Ya kan? Iya. Terus waktu tadi nganterin emak Rukiah, lu minta disadatin, mau nggak ustadznya? Awalnya nggak mau karena pikirnya main-main kan. Oke, terus Akhirnya bukan disahadatin, kita malah diruqyah jadinya. lu di Rukiah? Sebenarnya nggak tahu ya dia ruqyah apa nggak. Cuma pada saat itu aku tuh pingsan. Nah itu yang aku bilang, apakah hubungannya dengan beberapa apa ya? Ya jadi bukan mistis ya. Aku ada beberapa kali tanya sama almarhum Coach Stephen soal bagaimana mimpi saya, bagaimana aku melihat tembok kosong jadi seperti apa kayak gitu kan. Jadinya intinya bukannya syahadat, jadi dia malah kayak karena di dalam diri aku tuh masih ada pengaruh itu. Jadi harus dibersihkan, benar-benar yakin, jangan pakai nafsu atau emosi sesaat. Yakin bahwa ini adalah keinginan sendiri, nggak ada paksaan. Nah, pokoknya singkat cerita, alhamdulillah syahadat. Tapi setelah syahadat aku masih ke gereja lagi karena ya itu nggak ada yang bimbing, nggak kayak sekarang kan kita belajar Islam ada YouTube, ada apalah ya, banyak media yang bisa mendukung itu. Bahkan dulu tuh kita bingung udah syahadat kita ngapain karena nggak ada guru, memang blank karena memang pengen tahu dan aku tuh harus memeluk agama yang intinya yang aku yakini bahwa Islam lah yang paling benar gitu. Tapi gue pengen tahu dulu nih Tes, waktu pertama-tama lu pengen masuk Islam karena apa? Pertama kali ya? Iya, pertama kali. Ya itulah beruntungnya aku tuh tinggal di daerah padat penduduk yang nggak jauh dari masjid. Oke. Biasa dengar azan sehari 5 kali, biasa dengar pada saat masjid itu ada kegiatan maulid, aku biasa dengar berjanji dan lain sebagainya. Hal itu yang jadi bikin, ini umat Islam gak ada kerjaannya udah berisik 5 kali sehari gitu kan. Tapi justru itu dia yang mungkin pepatah bilang kita nggak boleh terlalu benci ya. Jadi akhirnya cinta. Asik gitu. Asik. Benci jadi cinta. Asik. Nah dia akhirnya aku kayak aduh ini gengges banget sih kalau kata anak sekarang kan berisik banget gitu loh. Tapi ada satu ketika dimana kalau dengar takbiran itu aku nangis. Even kita nggak tahu tuh artinya apa kan. Gitu. Iya. Sampai satu ketika aku beraniin ikut takbiran keliling. Kalau zaman dulu tuh kita naik truk Umur di berapa atas lu beduk. gitu? SMP kan udah dibilang dari SMP tuh udah carry soal Islam tuh udah. Anak SMP cewek. Aku tuh tomboy banget tuh jadi kayak Buset. orang tua nyari mana nih anak gitu kan. Anak masjid aku sogok. Awas bilang emak gue gitu. Asik. Asik. Aku ngumpet di beduk intinya biar gimana aku mau ikut takbiran. Buset. Gitu loh. Jadi sampai mereka pernah aku bayarin satu-satu, lu mau nggak ke gereja gue mau pakai AC enak, gue bayarin 1.000 ikut ke gereja. Satu orang? Iya. Banyak duit tuh. yang penting aku bisa membawa mereka dalam keselamatan Buset. gitu. Masih SMP tuh? Iya. Buset, SMP udah jadi penginjil. Wah iya itu sampai lu bisa karena memang sosok seorang guru sekolah minggu tuh favorit ya, maksudnya baik, suka ngasih stiker kalau ngafalin ayat kayak gitu kan, nyanyi suaranya bagus, bisa main alat musik dan lain sebagainya, itu jadi kayak cita-cita ya, dream come true lah intinya. Wah gue pengen gitu, karena memang even tinggal di dekat masjid banyak budaya-budaya yang memang jauh sih beda sama Kristen gitu.
Oh intinya ingin melayani Tuhan lah pada saat itu. Asik. Terus itu SMP. SMP ya. Terus SMA-nya? Kalau ditanya triggernya di mana, aku mendengar azan, terus lagi nggak tahu tuh artinya takbiran tuh apa, akhirnya jadi sedih dan finally ya ini percaya nggak percaya kadang ini mah lu halu gitu. Aku mimpi gitu. Mimpi apa? Di satu taman, udah pernah diceritain gue. Oh di satu taman tuh aku dikasih salah satu buku kitab Sama? seseorang laki-laki berjubah putih, kayak gambarannya Jesus ya. Gambarannya kayak Yesus. Tapi Nah itu aku pernah nanya itu sama Coach. Iya, tapi lu pernah ngeliat mukanya nggak? Lu lihat mukanya Iya nggak? kan digambar yang selama ini aku selalu lihat. Oh. Ya jadi dia menyerupai lah ya. Ya, entah ya. itu. Seperti yang digambar. Iya seperti yang digambar. Dia Lu tahu nggak di lukisan itu siapa modelnya? Nah itu aku dapat 30 gambar tuh katanya. Lu yang mana nih? Lu yang nomor 11 atau 12? Ini mah iblis bla 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 Lu nggak gitu. ngeliat yang kulit hitam? Atau yang mata sipit? Nah yang lu lihat yang mana? Astagfirullahaladzim. Enggak, pokoknya intinya laki-laki yang berwibawa, adem lah intinya. Jenggotnya terus tenang. rapi, rambutnya kepanjang, Cakep. mata Terus, biru. Iya. Oh, lu tahu tuh nama siapa modelnya? Nggak tahu siapa. Cesare Borgia. Siapa itu? Nggak tahu? Nggak tahu. Anaknya Paus Alexander ke-6, anak haram. Melotot, langsung melotot matanya. Udah gitu, Cesare Borgia itu seorang LGBT. Nah, Innalillahi. tambah melotot lagi. Oh. Terus, lu buka di Google, lu Tapi buka. nggak, dia ngasih aku buku yang maksudnya nggak Apa-apa? diduga Al-Quran. Ah, kasih Quran. Iya, Oh, pokoknya intinya aduh. aku disuruh baca gitu loh. Oke. Terus, Bahasa Arab kan, ini cowok, laki-laki bapak-bapak ini siapa di suatu taman. Itu 3 kali aku ngimpi itu. Jadi maksud aku penasaran yang, kok gue 3 kali ngimpi disuruh pegang Al-Quran terus. Whatever deh, siapa dia orangnya lah ya. Aku nggak mikirin bentuk atau pokoknya yang penting laki-laki itu paras yang memang menenangkan gitu. Terus seperti apa ya pertanyaan kegelisahan kita tuh kayak udah lunas lah ngeliat dia. tapi bayangan lu, pikiran lu itu Yesus atau Iya, bukan? nggak tahu. Cuma Oh. gambarannya seperti itu. Oke. Ya berambut panjang, terus mukanya cakep gitu. Muka Yahudi, Adem. muka Cina? Kayak Arab ya. Oh, Arab ya, Timur Tengah berarti ya? Ya, Oke. mancung gitu ya. Hancur. Detailnya sih aku lupa, cuma pasti dia harum sekali. Oke. Gitu intinya. Lu dikasih Quran? Iya, dikasih buku. Pas halaman pertama memang kayak bahasa Arab gitu kan. Jadi wah nih gue halu nih nggak bisa nih pas bangun. Mimpi apa ya tadi? Bodo amat. Berapa kali ngimpi? 3 kali? 3 kali. Oh, terus? Sampai akhirnya aku ngelihat buku yang memang karena rumah deket masjid, penasaran dong. Lu lihat? Apaan sih kitab sucinya orang Islam? Lihatlah mereka tuh. Kamu boleh lu buka? Nah justru itu kan deket rumah kan, beda 6 rumah dari rumahku tuh ada masjid. Oh, Jadi iya, penasaran masjid tuh buka ngeliat. Quran. Iya, Kamu boleh? nggak tahu waktu itu boleh apa enggak pokoknya karena mungkin ngiranya tetangga nih gitu kan. Aku tuh ngelongok aja ke masjid. Lu kalau ngelihat teman karena banyak cowok kan temanku laki-laki gitu. Lu ngapain gitu? Dia dengan kalung salib aku, terus aku pakai sarung pendek lagi. Ibu-ibu ngapain sih itu mandi? Itu wudu. Oh, Nah itu tuh dari situ sempet ke trigger gitu. Terus oke. wudu, masuk rumah wudu, terus aku pakai sendal. Buka sendalnya kotor. Ngelihat mereka sangat bersahaja dan sangat khusyuk beribadah, jadi kayak amazed aja di depan cuma bisa bengong ngelihat mereka Itu pas lu sholat. SMP apa SMA? SMP. Oh, masih SMP. Jadi masih amazed-nya lihat mereka sholat, mereka ibadah, dan mereka selesai sholat lalu berdoa dan membaca Al-Quran itu kayak, wah gila Pak, tenang banget ya. Maksudnya penasaran kita, kebencian kita kok jadi rasa penasaran. Benci dalam arti kata bukan apa, benci karena memang suara azan itu mengganggu doang. Gitu. Jadi akhirnya datanglah ada lemari gitu, terus aku ambil. Ternyata apa yang aku lihat benar itu Al-Quran. Itu yang lu lihat di mimpi? Iya, Ah, bener? iya Al-Quran. Jadi Terus? aku nggak tahu artinya apa. Aku cuma bilang ke teman, ada salah satu teman aku sampai sekarang ya mungkin kalau dia tahu ya. Makasih banyak dia ngajarin aku Ya dari mudah-mudahan nonton nih, temen lu. Ikro 1 sampai Ikro 6. Dia ngajarin? Selama 2 minggu. Di Anak STM, Cowok cewek? cowok. Ngajarinnya di mana? Ngajarinnya di pinggir kali.
Kalau boleh dibilang dia STM-nya kan Kampung Jawa ya. Kalau tahu mau tawuran nggak jadi gara-gara ngajarin aku ngaji. Serius? Serius. Widih. Lu mau ngapain? Gue mau tawuran. Di tas di CR nih. Ribetnya. Terus? 1 lembar aja ya. Enggak, pokoknya Padahal mau intinya. tawuran tuh, padahal mau tawuran. Lu jangan tawuran dulu dah. Pokoknya sehari. Aku tuh. Itu anak SMA udah bawa pedang belum itu? Tetangga juga sih. Oh, tetangga. Jadi beliau juga apa ibaratnya ya sabar lah ngadepin pertanyaan-pertanyaan aku. Gak boleh. Namanya ingat kan siapa? Ada inget. Sebutin dong. Siapa tuh nonton? Halo Kak Krom. Kak Krom. Terus? Wah itu sih the best. Dia sabar. ngajarin lu Iqra 1 sampai 6 dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Keren amat lu. Pokoknya penasaran itu. Tiap hari. Tiap hari, sehari 5 kali kali. Widih. Karena dia kan di masjid terus ya. Widih. Anaknya juga kayak dia ngajar Iqra anak-anak kecil. Oh. TPA ya ibaratnya Iya, ya. iya. Kayak gitulah. Nganggur nih. Aduh. Terus dulu. 2 minggu lu belajar Iqra 1 sampai 6 selesai. Selesai alhamdulillah. Habis itu lu bisa baca Quran dong? Baca Quran dan aku coba menghatamkan dalam kondisi aku masih Kristen. Ah, serius. Hatamin Quran selama 1 bulan, tapi aku masih Kristen. Bacanya di mana? Baca Di pinggir kali juga? Enggak, di kamar. Oh, lu jadi punya Quran di rumah? Ada. Jadi Hebat intinya gue pengen nih memeluk sesuatu, gue gak pengen setengah-setengah. Nanti pun kalau ditanya sama orang tua bukan karena ikut-ikutan, keinginan sendiri. Tunggu dulu. Lu udah Iqra 1 sampai 6, terus lu baca Quran sendiri. Sendiri. Lu khatamin Hatamin dalam waktu sebulan. sebulan. Orang sehari kan 1 juz 10 lembar ya. Hah? Ya 2 lembar aja. Tiap zuhur 2, asar 2. Kalau tiap ada azan, gue 2 lembar nih. 2 lembar. Habis sehari sih. Terus lu waktu baca lu wudu dulu kan lu? Enggak ngerti. Kan ada terjemahan ya. Oh, iya. Intinya kan mau tahu terjemahan, tapi gue juga pengen tahu nih Loh, bahasa Arab. yang lu khatamin bahasa Arabnya atau terjemahannya? Arabnya. Berarti lu baca dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Oh, lu khatamin? Hatamin. Belum sadar tuh pada tuh? Belum. Jadi pada saat prepare nih, kalau orangnya prepare, kalau ditanya, oh karena siapa, karena apa, ya pengen aja, mungkin Tuhan yang sudah menuntun dan lain sebagainya. Apa buktinya? Ngaji depan orang tua. Oh. Gitu. Ngaji dan ternyata bacaan aku bener. Oh. Jadi setelah lu khatamin Quran, berapa lama lagi tuh lu baru sadar? Itu lu waktu khatamin Quran pas SMP atau SMA? Iya, mau ke SMA ya. Mau Tapi ke SMA. tetap ke gereja lagi. Ini Karena gimana gini, sih ceritanya? nah itu dia, makanya aku bilang, aku pernah nanya waktu itu sama Ko Hani juga ya, kok kalau 3 kali syahadat gimana? Udah syahadat, ya itu dia kalau kita tuh perlu guru dan perlu pembimbing. Karena lingkungan aku nggak support itu, media sosial nggak ada, teman yang ngerti agama juga nggak. Maksudnya kebetulan aja mungkin Allah kasih teman aku ini mau ngajarin aku ngaji, tapi lebih fundamentalis soal tauhid itu apa aku blank sama sekali. Gitu. Jadi bener-bener tahu Islam secara komplit itu ya setelah syahadat ketiga setelah aku bekerja. Oh. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi dengar kajian di masjid. Kan zaman itu memang akses untuk apa ya? Yaitu dia ilmu itu sulit sekali. Bahkan aku belajar sholat aja itu pakai buku yang merah tuh. Bukan itu yang buku petunjuk sholat, bukan? Iya itu sambil berdiri posisinya sambil duduk. Jadi alhamdulillah lama hafal. Belajar sendiri. Iya, karena memang di tetangga juga ada saudara ya, ibaratnya sepupu ya. Dia ngaji setiap habis asar di Muhammadiyah tuh. Pokoknya dia pulang ngaji, buku dia selalu aku baca. Surat yang paling pertama dihafal ya itu aja yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Karena dia sering hafalan tuh. Ya itu mau baru doa iftitah. Iya, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya dia sering hafalan dan aku sering dengar. Kalau dia ngapalin di rumahnya dia, aku sering main ke rumah dia kadang ngeliatin gitu. Terus kok nyangkut ya gitu. Maksudnya untuk dia hafalinnya mudah gitulah. Tapi selama lu belajar itu lu masih tetap gereja? Iya. Masih tetap Natalan. Itu dia. Makanya tuh kayak apa sih ini? Makanya kan aku bilang aku tuh nggak menarik kisah yang jadi labil gitu. Kalau ditanya secara fundamentalis apa?
Karena timeline-nya beda-beda nih, SMP, SMA, sampai kerja, sampai detik ini pun kalau ketemu tetangga atau saudara ngeliat aku udah berhijab sebenarnya, lu yakin lu nggak ke gereja lagi? Jadi kayak ya Allah, iya emang gue dulu salah dulu itu ya gitu kan. Karena dia tahu bahwa nih habis syahadat nih, wah terus bangga gitu, terus kasih tahu teman. Udah syahadat masih gereja lagi. Lu mau kemana mama lu? Ke gereja. Ya. Kita jadi kayak aduh ya Allah, makanya Lu ke gereja tuh karena kemauan lu sendiri atau ngikut nggak orang tua? disuruh. Hah? Takut disuruh. Disuruh orang tua. Oh. Tapi memang ya itu dia ada rasa apa ya? Takut bersalah. Kayak mengkhianati gak sih? Mengkhianati. Ya kan yang dibilang lu tuh kayak nggak bener-bener udah stegi gitu kan? Tunggu dulu lah. Ini waktu lu syahadat pertama sama yang ahli ruqyah itu pertama. Terus yang kedua? Ya itu di Batam. Di Batam. Dia Karena apa di aku masjid? kuliah di Masjid Raya Batam. Oh, lu waktu itu lagi kuliah? Kuliah di Batam. Lu kuliahnya di Batam? Terus pas lagi kuliah lu syahadat di Masjid Raya di Batam? Masjid Raya Batam waktu itu. Aduh Ustaznya siapa lupa namanya. Pokoknya Agim waktu itu punya pesantren di sana. Dikasih tahu sama teman kan. Lu di Masjid Raya Batam aja, Batam Center. Ditemenin sama 2 sahabat aku cewek, yang kuliah juga. Udah tuh syahadat. Pulanglah ke Jakarta, namanya kita kan libur kuliah gitu kan, 3 bulan sekali pulang. Libur ke Jakarta, ke gereja lagi, balik ke Batam. Gue masih di Jakarta, gue ke gereja lagi. Itu sah gak sih Islamnya? Itu yang aku bilang pentingnya ada guru, pentingnya kita berteman sama orang-orang soleh ya. Bener loh, itu nggak punya pegangan sama sekali. Jadi ya udahlah, yang penting gue percaya Nabi Muhammad utusan Allah, yang penting gue percaya Allah gitu. Waktu lu ke gereja, itu lu gimana? Rasa lu tuh lagi berdoa sama siapa? Bapak, ya Allah. Ya Allah. Terus Enggak belakangnya? Nangis sih, lebih ke nangis. Sempat ada transisi di mana gue nggak mau punya agama, dia bikin pusing gitu. Sempat mikir, gue ateis aja apa ya? Gitu. Kalau ateis kayak gue nggak menyakiti siapapun. Gitu mikirnya. Makanya kalau ditanya bagaimana kita mengimani suatu agama, sebenarnya apa ya? Itu dia perjalanan hidup orang, kita nggak ada yang tahu. Spiritual aku tuh berantakan karena nggak ada yang nuntun. Enggak, tapi lu udah nekat bersyahadat. Harusnya kan lu bersyahadat itu kan paling tidak dengan. Kayaknya penasaran doang ya waktu itu kayaknya ya. Lu berarti nggak dengan pengetahuan? Pengetahuan sih. Lebih ke aku kan nggak mungkin cerita juga, maksudnya kan Kodoni juga lebih expert dibandingin aku ya. Ya. Maksudnya lebih ke pemahaman aku pada saat itu adalah aku ingin menyembah Tuhan yang memang tidak berbapa, tidak beribu, dan yang pasti aku nggak bisa gambarin secara visual. At least bahkan pada saat itu aku berpikiran bahwa gue nggak pengen nyembah anaknya nih, gue mau nyala langsung ke bapak gitu. Ternyata versi Islam adalah yang memang tidak harus divisualisasi dan lain sebagainya, dan Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa gitu. Jadi itu wah ini kayaknya make sense gitu. Waktu lu libur kuliah Jakarta, lu ke gereja lagi tuh lu disuruh atau lu mau sendiri? Sendiri ya. Mau sendiri? Kayaknya ya. Maksudnya lu mau sowan gitu? Atau gimana? Enggak, di Batam pun aktif sama tapi bukan GKI, GPIB. Karena memang banyak orang Manado ya di sana ya. Gitu, terus aktif kegiatan di gereja di Batam. Ya udah pikirnya orang tua ya udahlah, ini anak ini nih gitu, tenang aja lah, rajin. Karena memang ruang lingkupnya sama ya itu penginjil kayak gitu, penginjil muda ya. Untungnya mungkin aku belum dikatekisasi pada saat itu. Tapi lu hampir udah dibaptis waktu di Jakarta. Kecil kan? Kecil. Beda kan ya? Kalau baptis kecil sama katekisasi kan beda. Beda, katekisasi mah cuman pendalaman iman. Iya, terus ya itulah aktif kayak ikut retret kan dulu ya. Terus dan sebagainya retret gitu. Masih inget ya gue retret. Retret. Pesantren kilat gitu. Tahu. Iya. Ya pokoknya ya gitu deh, nggak ada yang menarik. Maksudnya aku aja bingung tuh kalau ditanya lu kenapa Islam ya? Apa ya? Udah
udah jalannya begitu. Oke, itu kedua. Di Batam. Iya. Terus yang ketiga? Ketiganya mana ya? Acara kapan ya? Pokoknya make sure tuh, gue harus syahadat lagi nih, nggak bisa begini nih. Abis lulus deh, pas mau kerja. Setelah lulus kuliah. Iya. Nah itu baru berani bilang, itu kayak the final. Itu di Batam juga? Jakarta, Oh, pas di Jakarta. udah lulus kuliah, aku mau prepare kerja, siap-siap nih. Wah, Bismillah deh. Gambling nih, Gambling. ngekos nih gue nih kayaknya nih gitu mikirnya. Terus waktu apa lu yang kedua nih, lu mau syahadat yang ketiga di Jakarta, itu nyokap udah tahu? Udah, alhamdulillah. Sebelum syahadat apa setelah syahadat yang ketiga? Setelah syahadat ketiga, Di mana? di rumah. Di rumah siapa? Di rumah. Aku masih tinggal sama orang tua kan. Heeh. Jadi habis subuh baru berani ngomong. Udah syahadat? Yang Udah. ketiga? Iya. Sama siapa syahadatnya? Yang ketiga itu aku ceritain di mana? Batam. Nah yang di Batam kan kedua. Yang kedua. Yang ketiga di rumah. Yang ketiganya itu di masjid rumah. Oh dekat rumah. Oke. Terus setelah subuh, Nah, lu waktu subuh ke masjid nyokap tahu nggak tuh? nggak tahu kan nggak kita tahu. sholat di kamar. Hah? Sholatnya di kamar. Oh, lu sholat subuhnya di kamar, Iya. nggak ke masjid. Tapi lu syahadatnya di masjid. Iya. Sehari sebelumnya, Salah satu ustadz, beliau juga kenal sama ibu Nyokap. kan. Oh. Mereka sebenarnya sih takut juga. oke. Ketar-ketirnya adalah, aduh jangan sampai nih kita ke bawah-bawah, padahal Oke. anaknya sendiri yang mau. Oke. Nggak, lu syahadat di masjidnya itu sehari sebelum lu ngasih tahu nyokap atau? Iya, sehari sebelum. Setelah lu syahadat, besokannya lu sholat subuh di rumah, baru lu ngasih tahu. Iya, Waktu lu ngasih tahu, nyokap nggak masalah. nggak masalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah kasih kemudahan, beliau nerima ikhlas. Yang penting kalau kamu pindah, kamu jalanin Oke. yang benar, yang Oke. baik, jangan ikut-ikutan. Kalau memang dalam Islam itu suruh sholat ya sholat, kalau suruh tutup aurat ya tutup aurat. Oke. Gitu. Jadi apapun segala konsekuensi kamu yang tahu karena kamu udah dewasa, sudah besar. Itu lu udah selesai kuliah. Sudah, posisinya udah kerja. Oh malah udah kerja. Malah udah kerja. Jadi aku tuh doa terus ya Allah kasih kemudahan, kasih kelancaran, jangan ada kendala, jangan menyakiti hati orang tua terutama kan. Kita tetap biar gimana pun jangan merasa diri ini selalu paling benar Ya. gitu. Walaupun memang benar gitu. Iya, iya. Islam itu. Jadi bukan salah agamanya atau apa kitanya gitu loh. Jadi makanya kenapa Allah kasih kemudahan dan Allah jawab tuh. Sampai detik ini bahkan beliau kalau aku nggak sholat dia selalu reminder. Malah gitu. Iya, udah azan nih, nggak sholat gitu. Widih. Alhamdulillah ya, masya Keren, Allah ya. Bokap tahu. Tahu. Bahkan malam Natal pun beliau mau ke gereja dianterin sama suami. Siapa? Suami aku Bang Wangji. Oh, tapi kan Iya. itu waktu ngasih tahu nyokap kan belum merit. Oh iya, sekarang udah married. Nggak, waktu lu pertama ngasih tahu nyokap hari itu, bokap tahu hari itu juga. Iya, Terus nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh iya. Asal Alhamdulillah. ya itu dijalanin yang ikut-ikutan, jangan menodai satu agama karena nanti akan buruk semua-muanya gitu. Oke. Apalagi dengan Islam KTP, kamu jangan jadi Islam KTP ya, karena kamu dulu pada saat Kristen pun kamu bukan Kristen KTP, rajin ibadahnya segala macam. Jadi kalaupun kamu berpindah pun kalau bisa tetap dengan seperti itu, meyakini dengan apa yang kamu yakini saat ini. Iya, iya. Oke, berarti bokap nyokap nggak ada masalah. Enggak ada, Terus alhamdulillah. akhirnya setelah lu syahadat di masjid dekat rumah lu ada pembinaan. Iya, sebenarnya bukan pembinaan ya, lebih tepatnya apa ya? Kalau bahasa sekarang kan pembinaan ya. Aku kalau ada pengajian ibu-ibu Rabu aku ikut gitu, ikut Di baca masjid Yasin ya, enggak lebih spesifik mengenal Islam lebih ke hari ini gue belajarnya tauhid nih, besok ini enggak, masih ngacak tuh. Oke. Pokoknya tiap ada ngaji di sini ikut-ikutan aja, yang penting ngaji kuping ya bilangnya ya. Nggak cukupin. Kita duduk kita dengerin gitu kan. Oke. Beda sama kajian tematik sekarang kan, kita bahas kitab apa sih sejarahnya kenapa kayak gini kayak gitu. Terus ada kajian khusus yang lu ikutin? Nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada, bener-bener apa ya, sulit ya untuk info-info kajian. Mungkin karena memang aku juga circle pertemanan aku juga nggak ada ke sana, jadi
lebih ke musik, ke hobi kayak gitu aja. Belum ada IG waktu itu ya? Belum, dulu Friendster. Oh, Friendster. Ah iya dulu Friendster. Jadi nggak aktif juga. Aku tuh nggak terlalu aktif media sosial. Dulu handphone BlackBerry bisa apa sih? Oke. Iya kan? Jadi- Asia Hidayah. Oh, Asia. Oh, masih Asia. Iya. Yang SMS 1 karakter Rp1. Jadi memang bener-bener apa ya? Support sistemnya nggak ada ya. Berarti waktu itu lu udah kuliah, udah kerja, terus baru lu udah ngomong sama orang tua, alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lu ngajinya ngaji kuping, terus lu kerja. Oke, jadi buat para pemirsa, pertama nih, yang mau hapus tato gratis, nanti bisa hubungin Berani Hijrah Baik. Betul. Di YouTube ada, Ada. di IG ada. Ada di IG. Di admin juga ada WA-nya 0878 088 6943. Oke, tolong diulang. 0878 088 6943. 6943. Baik. Nah, Iya. juga buat para pemirsa yang misalnya mau mewakafkan alat Mesin. hapus tatonya juga bisa. Bisa insya Allah. Nanti bisa hubungin Tessa ya. Iya, Insya Allah juga itu bisa menjadi kebaikan buat benar. muslim yang lain dan buat manusia yang lain. Nggak cuma muslim ya. Betul. Tapi ya kalau ditanya apa ya untuk kegiatan hapus tato ini ya bukan dari segi agama aja. Saya mau ceritain satu kisah yang memang itu menjadi satu apa ya vitamin kita untuk tetap ada di jalan ini. Oke. Contoh beliau ini single parent perempuan, anak 2, nggak bisa cari kerja karena punya tato. Oke. Udah ikut sama kita kurang lebih 2 tahun. Beliau dulu kerjanya masih serabutan ya, karena memang belum bisa bekerja karena ada tato di kanan kiri. Singkat cerita, Allah izinkanlah tato itu hilang, pudar. Dia 1 bulan itu nggak datang, bulan berikutnya datang dengan membawa cake. Oke. Udah kerja. Udah kerja. Wih. Dan dia ini suapan pertama buat Mbak Tessa. Wih. Sekarang sih sudah diterima bekerja. Dan Wih. itu menjadi satu kisah yang nggak bakal aku lupa. Kenapa? Ternyata ini memberikan pengharapan baru bagi orang banyak. Iya. Bagi orang lain yang memang butuh apa ya? Mereka bisa berjuang dengan ujiannya masing-masing. Alhamdulillah sekarang saya udah bisa beli Pampers Mbak Tessa. Saya sudah beli susu dari pekerjaan saya. Jadi itu juga yang mendasari bahwa oh iya. Ya itu yang selalu kita ingat bahwa rahmat Allah itu sangat besar. Kesempatan Allah memberikan banyak. Kan kalau kita dakwah itu di dalam masjid isinya orang baik semua ya kok ya. Maksudnya bagaimana tata cara sholat dan sebagainya. Ternyata ini lebih dari sekedar gerakan hapus tato. Tapi memberikan pengharapan baru bagi orang untuk bisa mencapai hidup yang lebih baik. Gitu. Dalam arti kata bukan berarti yang punya tato itu tidak baik ya, tapi lebih ke ternyata ada reason yang Allah berikan bahwa oh ini bisa menjadi satu jembatan untuk orang bisa kesempatan dapat kerja baru gitu kan, ada kepercayaan diri di masyarakat. Bagaimana dulu dilihatnya bahwa oh kayak perempuan nakal, tapi setelah tatonya muda, setelah belajar berhijab dan menghafal Al-Quran, Allah sendiri tuh yang merubah stigma negatif itu gitu kan. Jadi sebenarnya itu dia segala harapan dan kesempatan kita untuk bisa lebih baik ya. Jadi bukan hanya dari segi spiritual, tapi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Ini mudah-mudahan dengan ceritanya Tessa tadi ini membawa inspirasi dan manfaat buat kita semua ya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 ya. Dan juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan Berani Hijrah Baik ya, Tessa dan Bang Waki, boleh ya nanti nomor rekeningnya mau ditulis? Insya Allah iya. Buat yang mau membantu, Iya. yang mendukung gitu, Iya. nanti nomor rekening kasih, nanti kita tampilin di bawah. Oh, Ya. Jazakallah khairan. Nah, mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah ya atas ya.